Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku yang berada di rumah, yang masih setia untuk belajar dan semangat untuk belajar dari rumah, karena kita kembali tidak bisa belajar bertatap muka di sekolah. Dan kali ini saya akan membahas materi kita pelajaran kelas 9 Bahasa Indonesia tentang literasi. Salah satu dari bentuk praktik literasi itu adalah menulis karya ilmiah dalam bentuk makalah. Ada banyak bentuk karya ilmiah dan salah satunya yang akan saya fokus bahas hari ini adalah tentang makalah. Nah, kita akan bahas ciri khas dari sebuah makalah adalah seperti yang saya tampilkan ini, yang sudah ditulis oleh siswa terdahulu dalam bentuk tulisan tangan di atas kertas HPS folio bergaris dengan tinta polpen warna hitam. Jadi syarat-syaratnya kalau kita ingin menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk konsep tulisan tangan, tulislah dengan menggunakan tinta hitam di kertas folio bergaris dengan aturan-aturan yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, setelah kalian mempunyai peralatan polpen, mistar untuk membuat margin, dan kemudian juga pensel, tepek dan lain-lain serta kertas folio bergaris, kalian langkah pertama dulu harus membuat ini. Nah, ini supaya kita bisa membuat margin atas 4 cm dari sisi kertas ke batas yang boleh ditulisi 4 cm. Sebelah kiri itu 3 cm dari sisi kertas ke sisi batas akhir tulisan, tidak boleh kelewatan. Sebelah kanan 4 cm juga seperti di atas, sama 4 cm dari sisi kertas sampai ke batas awal kita menulis paragraf, awal kita menulis teks naskah tulisan. Bawah itu 3 cm. Jadi diukur seperti ini dulu, lalu digaris pakai pulpen dengan jelas ya, supaya nanti ketika kita ingin menulis, nah kita tinggal meletakkan kertas di atasnya seperti ini. Nah ya. Nah, jadi sini kan kelihatan nih, ada garis kita, margin kita. Jadi kita mulai menulisnya dari sini sampai ke bawah. Kalau sudah hampir sampai ke garis margin yang di bawah tadi, ini ya. Nah, maka kita stop. Di sini juga kalau sudah sampai margin kita stop. Di sini awal menulisnya. Nah, di sini ada garis ini. Nampak dari belakang ya. Nah, itu siswa-siswi semuanya mudahan bisa dipahami sudah. Untuk margin ini wajib untuk kalian tulis, karena menulis karya ilmiah itu ada aturan, mulai dari aturan tata bahasa sampai aturan teknik penulisannya. Nah, teknik penulisannya adalah menggunakan spasi dan paragraf serta margin atas, bawah, kiri dan kanan. Atas 4 cm, bawahnya 3, kanannya 4, kirinya 3. Oke, kita lanjut langsung ya, kita cepat aja. Nah, bentuk makalah ini ya, bentuk makalah ini seperti kalian lihat nih, contoh 1, ini contoh 2 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, bisa lihat di sini ya. Nah, yang pertama cover dulu. Makalah itu berbentuk cover dan kertasnya pasti folio bergaris. Kalau karena ini konsep, kalau jadi ketik pakai komputer menggunakan kertas kuarto, bukan buku ya. Kalau buku itu bukan kuarto, lain lagi urusannya, kita khusus untuk makalah. Yang pertama ditulis dulu adalah di awal ini adalah judul. Kalau belum punya judul kosong. Judul ditulis nih, huruf bagian atas huruf menyentuh margin atas. Dan kita gunakan rata tengah. Bagaimana untuk menggunakan rata tengah? Kita tulis dulu di kertas lain, lalu kita ketengahkan dan kita jiplak di bawah, di bawahnya yang ada margin ini. Ini kertas garis tengah ini fungsinya adalah untuk mengetengahkan tulisan yang perlu diketengahkan seperti judul bab dan cover ini. Judul itu terdiri dari maksimal ya, maksimal 15 kata ya, 15 kata maksimal. Minimal judul ini adalah 5 kata. Pemeliharaan kesuburan tanah untuk kehidupan kita sehari-hari. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dah. Lebih dari cukup. Di bawah judul itu kita tulis nama penulis. Nama ditulis huruf besar awal kata. Nah, ini salah ya, ini salah. Makanya nilainya tidak 100 ya. Awal kata ditulis huruf besar seperti ini. Nah, ini betul. Oke. Nah, setelah judulnya kan membayar zakat. Ini tadi judulnya pemeliharaan kesuburan tanah. Nah, setelah judul nih,
Kalau sudah nis, maka di sini ditulis tujuan dari kita menulis makalah atau literasi ini adalah makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dibimbing oleh Bapak Haji Samsul Bahri MPD. Nah, di bawahnya ini boleh kalau kalian bisa membuat logo instansi kita, dibuatkan logonya ini. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting adalah logo kementerian kita, logo instansi kita adalah Kementerian Agama, Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Banjar, Jambu Burung, tahun 2017-2018. Sudah? Oke ya. Nah, lanjut lagi kita bahas berikutnya. Setelah cover kalian jadi, cover bisa belakangan, tapi yang jelas sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah kata pengantar. Nah, kata pengantar kalian tulis ya, isinya adalah judul, di sini kata pengantar. Nah, kemudian basmalah, boleh pakai Arab, boleh tidak, terserah ya. Nah, kemudian mukadimah, bagian pertama mukadimah. Bagian kedua puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menulis judul ini ya. Judul di sini, judul yang di depan sini ya. Ini di sini tidak lagi ditulis huruf besar semua, tapi huruf besar awal kata aja yang huruf besar. Ya, karena di dalam paragraf kecuali di dan ke itu tetap huruf kecil. Nah, ini salah. Lanjutkan lagi, kemudian ada ucapan terima kasih. Nah, ya. Nah, terima kasih kepada semua pihak. Kemudian ucapan permintaan untuk minta kritikan. Nah, sini bisa kita lihat. Ya. Nah, ini terima kasih kepada, nah, terserah mau terima kasihnya kepada siapa, kepada semua pihak ya juga terserah. Nah, kemudian di akhir penutup, paragraf penutup ya, permohonan kritikan dan lain-lain semuanya bisa dicontoh ini. Nah, kemudian dituliskan tempat kalian nulis menyelesaikan makalah itu tempatnya di mana, terakhir penyelesaiannya, koma, lalu tanggal, bulan dan tahun. Di bawahnya boleh dituliskan nama kalian, ditandatangani, boleh juga dituliskan dengan penulis titik gitu aja. Lanjut lagi. Nah, bagian berikutnya adalah sistematikanya di daftar isi. Di sini masih kosong, kalau kalian belum menulis isinya. Sistematikanya boleh ditulis duluan supaya kalian terarah dalam menulis. Daftar isi, halaman judul, kata pengantar. Daftar isinya ditulis lagi di sini I.1, I.2, I.3. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini ciri khas sebuah karya tulis dalam bentuk makalah. Bab 1 pendahuluan. Lah ada A, latar belakang, wajib. L-nya huruf besar, B-nya huruf besar, awal kata huruf besar, judul bab huruf besar semua. Rumusan masalah, tujuan penulisan, huruf besar awal kata. Ingat. Kemudian kalau ada bisa pakai spasi di sini diberi jarak untuk mempercantik saja, tidak apa-apa, tidak salah, yang seperti ini tidak salah. Bab 2, pemeliharaan kesuburan tanah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bab 2 ini sesuai dengan judul di sini ya, judul di depan tadi. Judul di depan tadi di sini ya nih. Nah, yang dibahas ini sesuai dengan di rumusan masalah. Nanti ada rumusan masalah saya bahas tersendiri. Ada pengertian tanah. Nah, pengertian tanah ini huruf besar semua. Nah, judulnya huruf awal kata huruf besar, subjudul bab B, C. Berarti dia di rumusan masalah ini ada 3. Pengertian, apa pengertian tanah, apa pengertian jenis jenis tanah, dan bagaimana pemeliharaan kesuburan tanah itu. Nah, habis itu selesai. Satu lembar selesai. Oke, lanjut penutup. Wah, penutup bab 3. A, kesimpulan. B, saran-saran. Ya, sahabat-sahabat. Nah, kemudian setelah habis ini kesimpulan, saran-saran, bagian terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, setelah itu daftar riwayat hidup. Bagaimana nanti cara menyusun daftar pustaka dan cara menulis daftar riwayat hidup akan kita bahas. Kita lanjutkan dulu. Nah, kita masuk ke bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, latar belakang. A-nya seperti ini cara nulisnya, boleh seperti ini cara nulisnya. Mulai dari margin atas, ini margin atas, margin kiri, margin kanan, stop. Margin bawah juga stop. Start di atas, start di kiri, stop di kanan, stop di bawah. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, latar belakang ini menyebutkan pondasi atau dasar atau alasan ataupun motivasi kita sehingga tertarik untuk menulis judul yang di depan tadi ya. Nah, yang ini. Nah,
Setelah kita tulisan, boleh ini dari fakta yang kita lihat, boleh ini dari realita, boleh juga dari ayat Al-Quran, dalil naqli maupun dalil akli. Nah, setelah itu kita lanjutkan rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah batasan dari pembahasan yang akan kita uraikan di bab berikutnya. Nah, bagaimanakah terbentuknya tanah? Apa sajakah jenis-jenis tanah? Mengapa memelihara kesuburan tanah itu penting? Nah, seharusnya ini akan dibahas nanti di bagian berikutnya, ya. Nah, kemudian tujuan penulisan harus sesuai dengan rumusan masalah. Ingin menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini konsepnya adalah 5W plus 1H. Kalian ambil satu atau beberapa dari kalimat tanya ini. Apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, ya. Nah, itu yang kalian bahas di bagian rumusan masalah ini. Tujuan penulisannya adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah. Antara A, B, C harus ada sinkron. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Bab 2. Nah, kalau bab 2 ini sudah mulai ilmiah, ya. Kalau bab 1 boleh kalian ilmiah kalau kalian mengutip di buku, di sini kasih kutipan. Misalnya Abdul. Nah, kemudian tahun berapa bukunya? Tahun 1977. Titik 2 halaman 21 gitu ya. Nah, nanti di daftar pustaka bukunya Abdul ini akan tampil. Tapi ini belum wajib. Nah, kalau sudah masuk bab 2, kalian sudah wajib untuk mengutip. Ya, tidak bisa lagi mengarang-arang. Harus ada fakta, bukti, baik itu dari buku ataupun dari hasil wawancara atau dari hasil observasi tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Nah, bab 2 judulnya sesuai di sini tadi, sistematika di awal. Ya. Nah, pemeliharaan kesuburan tanah. A, pengertian. Pengertian tanah, pengertian kesuburan atau pengertian apa saja boleh dibahas. Terserah kalian mau membahas apa, tergantung dari batasan dan rumusan masalah yang dibahas. Bahaslah paragraf-paragraf, kutiplah di buku yang kalian miliki. Terus kalau ada ayat Al-Quran seperti ini, ya. Nah, halaman boleh di pojok sini, boleh di sini, ya. Nah, boleh di sini, boleh di sini. Tapi kalau di sini semuanya, di bawah aja semuanya, biar seragam. Seharusnya kalau awal bab ya di tengah, kan. Kalau awal bab di tengah, maka nanti di belakangnya akan di pojok kanan atas sini halamannya. Tapi kita biar samakan aja di pojok kanan bawah, ya, sama semuanya biar seragam. Nah, bab 1, bab 2 ya. Bab 1 sudah. Nah, antara bab 1 bab 2 kalau biarpun ini kosong, jangan coba-coba untuk menyambung dalam satu halaman ada 2 bab. Tidak boleh, harus lembaran tersendiri. Oke, lanjut. Jenis-jenis ini juga mengutip semua. Ini ada kutipannya di bawah. Ya, mengutip di buku. Ada berapa buku di sini yang kutip? 1, 2, 3 berseling-seling, terserah, tergantung berapa banyak kalian punya literatur. B sudah. C. Lanjut. Bagian C sesuai dengan rumusan masalah di bab 1 juga. Dibahas lagi, diuraikan. Mengutip, silahkan tuliskan kutipan seperti ini. Kalau kalian mengutip, ya. Dan memang wajib mengutip, ya, minimal dalam satu subjudul bab ini ada satu tanda kutipan. Lanjut bab 3. Nah, jadi biarpun di sini kosong, ya, anak-anak semuanya, siswa-siswi semuanya, biarkan di sini misalnya sampai di sini aja, biar satu baris ini. Bab lanjutan tidak boleh di sini, harus lembaran baru. Ingat, kalau ya kalian menyambung bab berikutnya itu tergabung dengan pembahasan bab yang sebelumnya, itu berarti konyol, kalian tidak mengerti. Nah, bab penutup. Nah, penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dan saran-saran. Boleh langsung kesimpulan, maka bab 3-nya ditulis ini kesimpulan, di situ ditulis, ya. Atau sebaiknya kita tulis seragam saja seperti ini. Bab 3 penutup, A kesimpulan, B-nya saran-saran. Kesimpulannya sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kalian terjawab dalam pembahasan. Kemudian saran-saran sesuai juga dengan kesimpulan, ya. Nah, misalnya di sini kesimpulannya, pengertian tanah adalah lahan untuk dijadikan sebagai tanaman untuk kita bercocok tanam. Nah, maka sarannya harus sesuai dengan yang nomor 1. Hendaknya kita dapat memanfaatkan
lahan tanah kita untuk bercocok tanam, begitu ya. Artinya antara kesimpulan dengan saran-saran itu harus ada kesesuaian. Berikutnya lagi ya. Nah, daftar pustaka. Daftar pustaka ini ada beberapa bagian. Nah, ini nanti saya bahas lebih khusus ya kalau kalian belum mengerti. Nah, ada nama pengarang buku yang kalian kutip di depan tadi. Kemudian tahun terbit, lalu titik. Judul buku itu digaris bawah per kata atau dicetak miring biar sama seragam karena tulis tangan, garis bawah per kata. Kemudian tempat terbit ya, titik 2. Kemudian nama penerbit. Dan ini disusun, kalaunya ada 3, 4 dan seterusnya disusun secara abjad. M, W, maka M yang di atas, pustaka yang di atas ya, W-nya di bawah, di abjad. Itu yang penting ya. Paragrafnya yang digunakan adalah paragraf mundur gantung, paragraf hanging ya. Jadi awal paragraf itu menyentuh margin, sambungan paragrafnya masuk ke dalam sesuai dengan paragraf kalian yang punya di sini. Nih misalnya ya. Nah, beda ya kalaunya bukan daftar pustaka, awal paragrafnya masuk ke dalam, yang nyentuh margin sambungan paragrafnya gitu ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Nama pengarang nanti saya jelaskan secara rinci aja, video tersendiri. Kemudian titik, tahun, titik, spasi, ini juga titik spasi, habis titik harus spasi ya. Judul buku, titik, spasi, Jakarta, titik 2, spasi, Pariska Utama, titik. Disusun secara abjad. Nih juga Wartoyo dan Ahmad Masirun ya. Berarti ini pengarangnya Wartoyo, tahun 2002, Geografi 2, Semarang, titik 2, Aneka Ilmu. Nah, sudah, daftar pustaka sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau biografi itu berisi riwayat pendidikan dan pengalaman kalian. Biar yang mudah-mudah aja ya, dari nama, tempat tanggal lahir, NIS, dari yang terdekat dengan diri Anda, alamat, kemudian riwayat pendidikan, TK, ME, MTS, kemudian hobi, cita-cita, status, masih pelajar, kesan, pesan, kemudian di bawah ditandatangani. Di sini seharusnya ada tanggalnya ya. Misalnya di sini Jambu Burung, tempat, koma, kemudian di sini 21 Juli 2021 misal gitu ya, lah baru tanda tangan. Nah, sudah selesai semuanya dan tidak perlu banyak-banyak ya. Siswa-siswi semuanya inilah sudah selesai. Nah, ini saya perlihatkan lagi contoh makalahnya yang lain. Contoh makalahnya yang lain di sini. Nah, lihat ini dia. Oke. Ya, udah ya. Bagus, ini dia. Nah, penutupnya, kesimpulan, saran-saran. Kalau seperti ini seharusnya tidak perlu pakai nomor. Ya, kalau cuma satu jangan pakai nomor gitu intinya. Kalau ada nomor 1 berarti harus ada nomor 2-nya di sini. Oke? Dah, pahami aja. Nah, ini daftar pustakanya dia punya buku cuma 1 ya. Seharusnya yang namanya daftar itu paling tidak ada 2. Cara nulisnya nama Ibrahim T karena 2 kata namanya, maka nama belakang dulu yang ditulis dan dikasih koma. Dan H Darsono karena orang kedua tidak perlu diblok balik namanya. Kemudian ada tahun terbit, judul ditulis awal kata huruf besar dan digaris bawah per kata, kecuali dan, di, dan ke itu huruf kecil di awal kata tetap huruf kecil karena kata depan. Solo, kemudian nama penerbit
Oke, sudah ya. Kemudian ada lagi nih, biodatanya seperti ini. Nah, demikian siswa-siswi semua yang saya dapat bagikan hari ini. Ada 19 menit ya yang saya bagikan kepada Anda. Simak dengan baik, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Dan nanti foto-fotonya akan saya bagikan ini satu persatu ke grup. Videonya saya bagikan dan foto-fotonya juga saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku yang berada di rumah, yang masih setia untuk belajar dan semangat untuk belajar dari rumah, karena kita kembali tidak bisa belajar bertatap muka di sekolah. Dan kali ini saya akan membahas materi kita pelajaran kelas 9 Bahasa Indonesia tentang literasi. Salah satu dari bentuk praktik literasi itu adalah menulis karya ilmiah dalam bentuk makalah. Ada banyak bentuk karya ilmiah dan salah satunya yang akan saya fokus bahas hari ini adalah tentang makalah. Nah, kita akan bahas ciri khas dari sebuah makalah adalah seperti yang saya tampilkan ini, yang sudah ditulis oleh siswa terdahulu dalam bentuk tulisan tangan di atas kertas HPS folio bergaris dengan tinta pulpen warna hitam. Jadi syarat-syaratnya kalau kita ingin menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk konsep tulisan tangan, tulislah dengan menggunakan tinta hitam di kertas folio bergaris dengan aturan-aturan yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, setelah kalian mempunyai peralatan pulpen, mistar untuk membuat margin, dan kemudian juga pensel, tape X dan lain-lain serta kertas folio bergaris, kalian langkah pertama dulu harus membuat ini. Nah, ini supaya kita bisa membuat margin atas 4 cm dari sisi kertas ke batas yang boleh ditulisi 4 cm. Sebelah kiri itu 3 cm dari sisi kertas ke sisi batas akhir tulisan, tidak boleh kelewatan. Sebelah kanan 4 cm juga seperti di atas, sama 4 cm dari sisi kertas sampai ke batas awal kita menulis paragraf, awal kita menulis teks naskah tulisan. Bawah itu 3 cm. Jadi diukur seperti ini dulu, lalu digaris pakai pulpen dengan jelas ya, supaya nanti ketika kita ingin menulis, nah kita tinggal meletakkan kertas di atasnya seperti ini. Nah ya. Nah, jadi sini kan kelihatan nih, ada garis kita, margin kita. Jadi kita mulai menulisnya dari sini sampai ke bawah. Kalau sudah hampir sampai ke garis margin yang di bawah tadi, ini ya. Nah, maka kita stop. Di sini juga kalau sudah sampai margin kita stop. Di sini awal menulisnya. Nah, di sini ada garis ini. Nampak dari belakang ya. Nah, itu siswa-siswi semuanya mudahan bisa dipahami sudah. Untuk margin ini wajib untuk kalian tulis, karena menulis karya ilmiah itu ada aturan, mulai dari aturan tata bahasa sampai aturan teknik penulisannya. Nah, teknik penulisannya adalah menggunakan spasi dan paragraf serta margin atas, bawah, kiri dan kanan. Atas 4 cm, bawahnya 3, kanannya 4, kirinya 3. Oke, kita lanjut langsung ya, kita cepat aja. Nah, bentuk makalah ini ya, bentuk makalah ini seperti kalian lihat nih, contoh 1, ini contoh 2 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, bisa lihat di sini ya. Nah, yang pertama cover dulu. Makalah itu berbentuk cover dan kertasnya pasti folio bergaris. Kalau karena ini konsep, kalau ini diketik pakai komputer menggunakan kertas kuarto, bukan buku ya. Kalau buku bukan kuarto, lain lagi urusannya, kita khusus untuk makalah. Yang pertama ditulis dulu adalah di awal ini adalah judul. Kalau belum punya judul dikosongi. Judul ditulis nih, huruf bagian atas huruf menyentuh margin atas. Dan kita gunakan rata tengah. Bagaimana untuk menggunakan rata tengah? Kita tulis dulu di kertas lain, lalu kita ketengahkan dan kita jiplak di bawah. Di bawahnya yang ada margin ini. Ini kertas garis tengah ini fungsinya adalah untuk mengetengahkan tulisan yang perlu diketengahkan seperti judul bab dan cover ini. Judul itu terdiri dari maksima ya, maksima 15 kata ya, 15 kata maksimal. Minimal judul ini adalah 5 kata. Pemeliharaan kesuburan tanah untuk kehidupan kita sehari-hari. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih dah. Lebih dari cukup. Di bawah judul itu kita tulis nama penulis. Nama
ditulis huruf besar awal kata. Nah ini salah ya, ini salah. Makanya nilainya tidak 100 ya. Awal kata ditulis huruf besar seperti ini. Nah ini betul. Oke. Nah setelah judulnya kan membayar zakat. Ini tadi judulnya pemeliharaan kesuburan tanah. Nah setelah judul nih, kalau sudah nih maka di sini ditulis tujuan dari kita menulis makalah atau literasi ini adalah makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran bahasa Indonesia dibimbing oleh Bapak Haji Samsul Bahri MPD. Nah di bawahnya ini boleh kalau kalian bisa membuat logo instansi kita, dibuatkan logonya ini. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Yang penting adalah logo kementerian kita, logo instansi kita adalah Kementerian Agama, Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Banjar, Jambu Burung, tahun 2017-2018. Sudah. Oke ya. Nah, lanjut lagi kita bahas berikutnya. Setelah cover kalian jadi, cover bisa belakangan, tapi yang jelas sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah kata pengantar. Nah, kata pengantar kalian tulis ya, isinya adalah judul di sini kata pengantar. Nah, kemudian basmalah, boleh pakai Arab, boleh tidak, terserah ya. Nah, kemudian mukadimah, bagian pertama mukadimah. Bagian kedua puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menulis judul ini ya. Judul di sini, judul yang di depan sini ya. Ini di sini tidak lagi ditulis huruf besar semua, tapi huruf besar awal kata aja yang huruf besar. Ya, karena di dalam paragraf kecuali di dan ke itu tetap huruf kecil. Nah ini salah. Lanjutkan lagi, kemudian ada ucapan terima kasih. Nah ya, nah terima kasih kepada semua pihak. Kemudian ucapan permintaan untuk minta kritikan. Nah sini bisa kita lihat. Ya, nah ini terima kasih kepada. Nah, terserah mau terima kasihnya kepada siapa, kepada semua pihak ya juga terserah. Nah kemudian di akhir penutup, paragraf penutup ya, permohonan kritikan dan lain-lain semuanya bisa dicontoh ini. Nah kemudian dituliskan tempat kalian nulis menyelesaikan makalah itu tempatnya di mana terakhir penyelesaiannya, koma, lalu tanggal, bulan dan tahun. Di bawahnya boleh dituliskan nama kalian, ditandatangani, boleh juga dituliskan dengan penulis titik gitu aja. Lanjut lagi. Nah bagian berikutnya adalah sistematikanya di daftar isi. Di sini masih kosong, kalau kalian belum menulis isinya. Sistematikanya boleh ditulis duluan supaya kalian terarah dalam menulis. Daftar isi, halaman judul, kata pengantar. Daftar isinya ditulis lagi di sini I.1, I.2, I.3. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini ciri khas sebuah karya tulis dalam bentuk makalah. Bab 1 pendahuluan. Lah ada A, latar belakang, wajib. L-nya huruf besar, B-nya huruf besar, awal kata huruf besar, judul bab huruf besar semua. Rumusan masalah, tujuan penulisan, huruf besar awal kata. Ingat. Kemudian kalau ada bisa pakai spasi di sini diberi jarak untuk mempercantik saja, tidak apa-apa, tidak salah, yang seperti ini tidak salah. Bab 2, pemeliharaan kesuburan tanah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bab 2 ini sesuai dengan judul di sini ya, judul di depan tadi. Judul di depan tadi di sini ya nih. Nah, yang dibahas ini sesuai dengan di rumusan masalah. Nanti ada rumusan masalah saya bahas tersendiri. Ada pengertian tanah. Nah, pengertian tanah ini huruf besar semua. Nah, judulnya huruf awal kata huruf besar, subjudul bab B, C. Berarti dia di rumusan masalah ini ada 3. Pengertian, apa pengertian tanah, apa pengertian jenis-jenis tanah, dan bagaimana pemeliharaan kesuburan tanah itu. Nah, habis itu selesai. Satu lembar selesai. Oke, lanjut penutup. Wah, penutup bab 3. A, kesimpulan. B, saran-saran. Ya, sahabat-sahabat. Nah, kemudian setelah habis ini kesimpulan, saran-saran, bagian terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, setelah itu daftar riwayat hidup. Bagaimana nanti cara menyusun daftar pustaka dan cara menulis daftar riwayat hidup akan kita bahas. Kita lanjutkan dulu. Nah, kita masuk ke bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, latar belakang. A-nya seperti ini cara nulisnya, boleh seperti ini cara nulisnya. Mulai dari margin atas, ini margin atas, margin kiri, margin kanan, stop. Margin bawah juga stop. Start di atas, start di kiri, stop di kanan, stop di bawah.
tadi sudah saya sebutkan. Nah, latar belakang ini menyebutkan pondasi atau dasar atau alasan ataupun motivasi kita sehingga tertarik untuk menulis judul yang di depan tadi ya. Nah, yang ini. Nah, setelah kita tulisan, boleh ini dari fakta yang kita lihat, boleh ini dari realita, boleh juga dari ayat Al-Quran, dalil naqli maupun dalil akli. Nah, setelah itu kita lanjutkan rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah batasan dari pembahasan yang akan kita uraikan di bab berikutnya. Nah, bagaimanakah terbentuknya tanah? Apa sajakah jenis-jenis tanah? Mengapa memelihara kesuburan tanah itu penting? Nah, seharusnya ini akan dibahas nanti di bagian berikutnya ya. Nah, kemudian tujuan penulisan harus sesuai dengan rumusan masalah. Ingin menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini konsepnya adalah 5W plus 1H. Kalian ambil satu atau beberapa dari kalimat tanya ini. Apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan ya. Nah, itu yang kalian bahas di bagian rumusan masalah ini. Tujuan penulisannya adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah. Antara A, B, C harus ada sinkron. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Bab 2. Nah, kalau bab 2 ini sudah mulai ilmiah ya. Kalau bab 1 boleh kalian ilmiah kalau kalian mengutip di buku, di sini kasih kutipan. Misalnya Abdul. Nah, kemudian tahun berapa bukunya? Tahun 1977. 2 halaman 21 gitu ya. Nah, nanti di daftar pustaka bukunya Abdul ini akan tampil. Tapi ini belum wajib. Nah, kalau sudah masuk bab 2, kalian sudah wajib untuk mengutip. Ya, tidak bisa lagi mengarang-arang. Harus ada fakta, bukti, baik itu dari buku ataupun dari hasil wawancara atau dari hasil observasi tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Nah, bab 2 judulnya sesuai di sini tadi, sistematika di awal. Ya. Nah, pemeliharaan kesuburan tanah. A. Pengertian. Pengertian tanah, pengertian kesuburan atau pengertian apa saja boleh dibahas. Terserah kalian mau membahas apa, tergantung dari batasan dan rumusan masalah yang dibahas. Bahaslah paragraf-paragraf, kutiplah di buku yang kalian miliki. Terus kalau ada ayat Al-Quran seperti ini ya. Nah, halaman boleh di pojok sini, boleh di sini ya. Nah, boleh di sini, boleh di sini. Tapi kalau di sini semuanya, boleh di bawah aja semuanya biar seragam. Seharusnya kalau awal bab ya di tengah kan. Kalau awal bab di tengah, maka nanti di belakangnya akan di pojok kanan atas sini halamannya. Tapi kita biar samakan aja di pojok kanan bawah ya, sama semuanya biar seragam. Nah, bab 1, bab 2 ya. Bab 1 sudah. Nah, antara bab 1 bab 2 kalau biarpun ini kosong, jangan coba-coba untuk menyambung dalam satu halaman ada 2 bab. Tidak boleh, harus lembaran tersendiri. Oke, lanjut. Jenis-jenis ini juga mengutip semua. Ini ada kutipannya di bawah. Ya, mengutip di buku. Ada berapa buku di sini yang kutip? 1, 2, 3 berseling-seling, terserah, tergantung berapa banyak kalian punya literatur. B sudah. C. Lanjut. Bagian C sesuai dengan rumusan masalah di bab 1 juga. Dibahas lagi, diuraikan, mengutip. Silahkan tuliskan kutipan seperti ini. Kalau kalian mengutip ya. Dan memang wajib mengutip ya, minimal dalam satu subjudul bab ini ada satu tanda kutipan. Lanjut bab 3. Nah, jadi biarpun di sini kosong ya, anak-anak semuanya, siswa-siswi semuanya, biarkan di sini misalnya sampai di sini aja, biar satu baris ini. Bab lanjutan tidak boleh di sini. Harus lembaran baru. Ingat, kalau ya kalian menyambung bab berikutnya itu tergabung dengan pembahasan bab yang sebelumnya, itu berarti konyol, kalian tidak mengerti. Nah, bab penutup. Nah, penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dan saran-saran. Boleh langsung kesimpulan, maka bab 3-nya ditulis ini kesimpulan, di situ ditulis ya. Atau sebaiknya kita tulis seragam saja seperti ini. Bab 3 penutup, A kesimpulan, B-nya saran-saran. Kesimpulannya sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kalian terjawab dalam pembahasan. Kemudian saran-saran sesuai juga dengan kesimpulan ya.
Nah, misalnya di sini kesimpulannya pengertian tanah adalah lahan untuk dijadikan sebagai tanaman untuk kita bercocok tanam. Nah, maka sarannya harus sesuai dengan yang nomor 1. Hendaknya kita dapat memanfaatkan lahan tanah kita untuk bercocok tanam, begitu ya. Artinya antara kesimpulan dengan saran-saran itu harus ada kesesuaian. Berikutnya lagi ya. Nah, daftar pustaka. Daftar pustaka ini ada beberapa bagian. Nah, ini nanti saya bahas lebih khusus ya kalau kalian belum mengerti. Nah, ada nama pengarang buku yang kalian kutip di depan tadi. Kemudian tahun terbit, lalu titik. Judul buku itu di garis bawah per kata atau dicetak miring biar sama seragam karena tulis tangan garis bawah per kata. Kemudian tempat terbit ya, titik 2. Kemudian nama penerbit. Dan ini disusun kalaunya ada 3, 4 dan seterusnya disusun secara abjad. M, W. Maka M yang di atas, pustaka yang di atas ya, W-nya di bawah, di abjad. Itu yang penting ya. Paragrafnya yang digunakan adalah paragraf mundur gantung, paragraf hanging ya. Jadi awal paragraf itu menyentuh margin, sambungan paragrafnya masuk ke dalam sesuai dengan paragraf kalian yang punya di sini. Nih misalnya ya. Nah, beda ya kalaunya bukan daftar pustaka, awal paragrafnya masuk ke dalam, yang nyentuh margin sambungan paragrafnya gitu ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Nama pengarang nanti saya jelaskan secara rinci aja di video tersendiri. Kemudian titik, tahun, titik, spasi. Ini juga titik spasi, habis titik harus spasi ya. Judul buku, titik, spasi, Jakarta, titik 2, spasi, Pariska Utama, titik. Disusun secara abjad. Nih juga Wartoyo dan Ahmad Masirun ya. Berarti ini pengarangnya Wartoyo, tahun 2002. Biografi 2, Semarang, titik 2, Aneka Ilmu. Nah, sudah daftar pustaka sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau biografi itu berisi riwayat pendidikan dan pengalaman kalian. Biar yang mudah-mudah aja ya, dari nama, tempat tanggal lahir, NIS, dari yang terdekat dengan diri Anda, alamat, kemudian riwayat pendidikan, TK, ME, MTS, kemudian hobi, cita-cita, status, masih pelajar, kesan, pesan, kemudian di bawah ditandatangani. Di sini seharusnya ada tanggalnya ya. Misalnya di sini Jambu Burung, tempat, koma, kemudian di sini 21 Juli 2021 misal gitu ya, lah baru tanda tangan. Nah, sudah selesai semuanya dan tidak perlu banyak-banyak ya. Siswa-siswi semuanya inilah sudah selesai. Nah, ini saya perlihatkan lagi contoh makalahnya yang lain. Contoh makalahnya yang lain di sini. Nah, dilihat ini dia. Oke. Ya, udah ya. Bagus, ini dia. Nah, penutupnya, kesimpulan, saran-saran. Kalau seperti ini seharusnya tidak perlu pakai nomor. Ya. Kalau cuma satu jangan pakai nomor gitu, intinya. Kalau ada nomor 1 berarti harus ada nomor 2-nya di sini. Oke? Dah, pahami aja. Nah, ini daftar pustakanya dia punya buku cuma 1 ya. Seharusnya yang namanya daftar itu paling tidak ada 2. Cara nulisnya nama Ibrahim T karena 2 kata namanya, maka nama belakang dulu yang ditulis dan dikasih koma. Dan H Darsono karena orang kedua tidak perlu dibolak-balik namanya. Kemudian ada tahun terbit, judul
Ditulis awal kata huruf besar dan di garis bawah per kata. Kecuali dan, di, dan ke itu huruf kecil di awal kata tetap huruf kecil karena kata depan. Solo, kemudian nama penerbit. Oke, sudah ya. Kemudian ada lagi nih, biodatanya seperti ini. Nah, demikian siswa-siswi semua yang saya dapat bagikan hari ini. Ada 19 menit ya yang saya bagikan kepada Anda. Simak dengan baik, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Dan nanti foto-fotonya akan saya bagikan ini satu persatu ke grup. Videonya saya bagikan dan foto-fotonya juga saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.